Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, ini banyak banget yang tanya soal Komdis PSSI, terutama soal keributan Persija lawan Persib. Apakah udah ada kabar nih hukumannya apa? Sabar bro, nggak segampang itu. Baru juga beberapa hari. Biasanya kan seminggu atau 11 hari lah baru keluar sanksinya. Yang pasti adalah ya sanksi, tapi ya nggak tahu juga sanksinya berupa apa. Tapi emang sih kalau ke Persib biasanya hukumannya lebih cepat turun ya dari Komdis. Biasalah Persib kan tim yang nggak banyak protes dan tim yang nggak banyak punya orang di dalam PSSI. Jadi nggak ada yang mencegah inilah, mencegah itulah kalau Komdis mau turunin sanksi. Ya beda dengan klub lain. Kalau Komdis mau sidang atau putusin hasil-hasil pasti ada yang bisikin kayak gini. Ntar dulu. Lu ngapain sidang segala? Lu awas ya kalau tim gua digenda gede. Inilah, itulah. Betul dong. Ya kalau prediksi kami ya, sesuai dengan regulasi LIB ya hukumannya paling 25 juta karena adanya supporter away itu buat Persija, 25 juta buat Persib karena adanya supporter Persib yang away, 50 juta lantaran adanya flare dan 20 juta lantaran adanya pelemparan botol ke lapangan, dan paling juga penutupan sebagian tribun Stadion Patriot. Untuk penutupan Stadion Patriot ini sama juga bohong sih sebenarnya buat kami. Kenapa bohong? Ya percuma lah penutupan sebagian Stadion Patriot. Wong Persija baru aja tuh terima atau tanda tangani kerjasama dengan pengelola JIS dan Pemprov DKI. Gubernur DKI terpilih kabarnya baru aja setuju nih Persija bermarkas di JIS full 1 musim. Jadi kalau nanti ada hukuman dari Komdis penutupan sebagian tribun Patriot ya sama juga bohong. Wong Persija udah pindah ke JIS. Ya paling cuman itu dendanya. Tapi kalau soal tanpa penonton ya kecil kemungkinan dendanya ini diberikan, sebab keributan terjadi cuma di tribun ya, nggak sampai ke lapangan. Ya ini mungkin tergantung laporan Persib juga sih soal pelemparan terhadap pemain dan ofisial Persib. Kalau laporan ini diterima oleh Komdis ya kemungkinan akan ada sanksi yang lebih besar terhadap Persija. Ya gitu aja sih. Sanksi tetap ada, cuman yang kalau prediksi kami sih nggak bakalan gede sampai dilarang hadiri penonton deh ya. Dari Timnas Wanita Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi 0-1 di laga Women Match Day di Arab Saudi. Meskipun dalam catatan kami masih banyak hal-hal yang kurang, tapi paling tidak ya, untuk sekelas Timnas Putri yang gak banyak lakukan TC panjang, permainan anak asuh Mochizuki ini dinilai lebih enak dilihat nih ketimbang U20 putra asuhannya Indra Syafri. Nah di sini ada beberapa hal yang jadi sorotan netizen nih. Yang pertama ada komentar dari netizen seperti ini. Ya wajarlah timnas wanita kan pakai pemain diaspora, sementara Indra Syafri nggak pakai pemain diaspora dia. Cuma 3 loh yang dipakai di timnas wanita kemarin itu, Astela Lopati, Sydney Hooper, dan Claudia Schunemann. Bahkan starting line up pun itu pakai full lokal loh ya. Yang kedua yang jadi sorotan netizen adalah kenapa timnas wanita Arab Saudi nggak ada yang pakai hijab, padahal Arab Saudi itu negara Islam, negara Muslim katanya. Jawabannya simple. Karena 80% skuad timnas wanita Arab Saudi ini adalah pemain diaspora dan naturalisasi. Ada yang dari Kanada, ada yang dari Suriah, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa dan negara-negara lain. Dan gak semuanya beragama Islam alias Muslim. Yang ketiga yang jadi sorotan netizen adalah kenapa ya akun timnas memposting full time kalau menang tapi nggak pernah memposting full time kalau kalah. Jawabannya dengar sendiri aja yang berikut ini. Sebenarnya kalau nggak ada posting di timnas terutama U20 ya, itu emang udah dilakukan oleh akun timnas Indonesia itu udah lama. Setelah gue tanya kenapa itu nggak dilakukan, alasannya ini versi orang di timnas Indonesia ya katanya, karena postingan kalah itu jadi platform untuk orang menghujat pemain. Itu nggak bagus juga. Itu nggak bagus. Lo bayangin itu platform disediakan oleh timnas Indonesia, bukan oleh misalkan Erick Thohir ngepost apa, itu ya udah, itu Erick Thohir. Kalau nggak pemain ngepost apa, jadi ujian kebencian itu ya udah. Tapi ini disiapkan oleh timnas Indonesia.
Beda dengan Arab Saudi yang memposting kekalahan timnas wanitanya di akun ofisialnya. Sebab di Arab Saudi itu orang nggak terlalu memperhatikan timnas wanita Saudi. Saudi itu lebih fokus ke timnas pria. Dan memang di Saudi itu netizennya nggak sekepo dan sebrutal dan sebarbar di Indonesia. Di Indonesia apa-apa dikomentarin. Bahkan di Indonesia itu komentator atau masyarakat kayaknya lebih pintar dan lebih hebat dibanding pemain bola dan pelatih bola. Bener dong? Yang keempat yang jadi sorotan adalah back-to-back mengalahkan Arab Saudi dengan dua pelatih asing. Sintayong dengan timnas putra dengan skor 2-0 dan Mochizuki dengan timnas putri dengan skor 1-0. Kalau pandangan kami ya tetap Sintayong lebih unggul sebab Sintayong yang dilawan itulah timnas putra Arab Saudi yang peringkatnya 59 dunia. Sementara Indonesia saat mengalahkan Arab Saudi itu ada di peringkat 134. Sementara Mochizuki di timnas putri itu rankingnya timnas putri kita ada di ranking 97 dunia. Sementara timnas wanita Arab Saudi ada di ranking 166 dunia. Jadi jomplang banget ya. Tapi kesimpulannya dari semua ini adalah jika Sintayong dianggap nggak becus ngelatih timnas karena Sintayong ini nggak bisa bahasa Inggris atau Indonesia, bagaimana dengan Mochizuki yang dari Jepang? Dia juga nggak bisa bahasa Indonesia, nggak lancar juga bahasa Inggris, tapi hasilnya kelihatan tuh. Dua pelatih yang katanya nggak bisa bahasa Inggris dan Indonesia, tapi nyatanya kualitasnya lebih bagus dibanding pelatih lokal. Yang kedua, pengalaman berbicara. Baik Sintayong maupun Mochizuki, mereka ini adalah pelatih-pelatih atau orang-orang yang pernah ngerasain yang namanya panggung Piala Dunia. Tapi mereka nggak banyak bicara, sedikit bicara, banyak bekerja. Dan buktinya sudah terlihat beda dengan di Indonesia. Orang-orang yang ngatain nama mereka adalah pandit atau pengamat bola, ini seolah-olah lebih pintar loh dibandingkan orang-orang yang pernah ngerasain atau menginjakkan kaki ke Piala Dunia. Ya inilah realita bangsa kita. Jadi ya silahkan nilai sendiri buat yang ngerasa waras. Oke, buat yang bertanya, itu kenapa kok CR7 gak datang-datang ke Indonesia? Nah, anak angkat CR7, Martunis, baru-baru ini menjelaskan soal rumor CR7 yang katanya akan ke Kupang. Berita ini sebenarnya pertama kali diunggah atau CR7 ke Kupang ini pertama kali diumumkan oleh Asprop PSSI NTT Abdul Muiz yang mengatakan CR7 akan ke Kupang dan berdonasi kepada Yayasan Graha Kasih Indonesia. Martunis mengaku dia sama sekali nggak tahu loh kalau CR7 ini akan ke Indonesia. Bahkan usai viral, Martunis ini coba nanya nih ke manajernya CR7, tapi cuma dijawab, secara logika, apa mungkin seorang pemain yang liganya masih jalan bisa berpergian di luar jadwal pertandingan? Paham kan maksudnya? Tentu saja CR7 itu masih ada jadwal di Liga Arab dan Liga Arab ini belum kelar. Jadi secara logika nggak mungkin CR7 keluar dari klub ini atau keluar ke luar negeri. Bahkan di akun Instagramnya CR7 masih terlihat latihan bersama Al Nassr. Kami pun nggak tahu nih ya, apakah berita soal CR7 di Indonesia ini sebuah berita hoak atau memang ini berita sebuah rencana ya, dan memang waktunya aja diundur atau mungkin belum tepat ya. Silahkan pendapat kalian masing-masing. Lanjut ya, inilah pernyataan Sitoel saat timnas U20 gagal di Piala Asia U20 2023. Saat itu dilatih oleh Sintayong. Hasil yang saya pikir memang tidak memuaskan secara hasil. Tidak lolos ke babak berikutnya. Tetapi kalau dari cara main, organisasi sih ada. Tapi kalau untuk Piala Dunia, ini jelas alarm. Tapi saya lihat di sini bahwa memang kita harus melihat, menunggu sentuhan ajaib atau sentuhan lebih dari Sintayong itu apa gitu. Itu pun nggak terlalu kelihatan. Lalu inilah pernyataan Sitoel saat Indra Syafri gagal di Piala Asia U20 2025. Betul. Nah, setuju nggak sih dengan hashtag Indra Syafri out? Setuju atau tidak? Hashtag Indra Syafri out ini objektif penilaian evaluasi sepak bola atau emosional atau sentimen di sana di dalamnya. Saya mau tanya, adakah di negeri mana, karena saya belum dapat sepanjang saya mengikuti bola, pelatih timnas kelompok umur U20
sangat heboh ketika gagal. Kan begitu. Kalau bicara target, juara AFF sudah. Dengar sendiri kan? Orang kalau kebanyakan makan kecubung ya gini, dia tanya katanya, adakah di belahan dunia katanya jika timnas kelompok umur itu gagal, ada yang memprotes. Nah, lu yang protes ketika Sintayong kalah, kok sekarang lu balikin lagi? Ini orang kalau kebanyakan makan kecubung gini nih. Kan satu-satunya yang memprotes, yang juga nyinyirin, yang mengkritik Sintayong ketika kalah di Timnas U20 di Piala Asia 2023 kemarin, itu kan lu. Lah sekarang kenapa lu nanya balik? Ini orang amnesia atau otaknya kebanyakan apa ya? Nah, buka mata kalian, buka otak kalian, buka hati kalian. Ini orang adalah standar ganda. Ini orang tuh cuma dajal yang cuma nyari muka. Dan memang sasarannya adalah pelatihnya, bukan timnasnya. Masih ada aja loh orang bodoh yang ngedukung nih orang. Apa namanya coba? Orang yang ngedukung Stoel. Oke, kita akan bahas sedikit soal Iwan Septian yang saat Persija lawan Persib itu katanya ini dikeroyok nih oleh oknum Jackmania. Ini sebenarnya kami udah nggak mau bahas ya, cuma baru-baru ini Iwan Septian ini melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polres Jakarta Timur. Nah, sebelum kami bahas soal Iwan Septian ini, silahkan simak dua video berikut. Yang ini adalah video asli Iwan Septian di kereta ya, saat itu mungkin di Jatinegara, Jakarta ya. Dan yang ini video yang diedit dan diunggah pertama kali di akun Instagram cotigram.id, salah satu akun yang disebut akun provokator atau provokatif, yang saat ini udah dihapus tuh di akun Instagramnya Cotigram. Nah, kenapa kami bahas padahal ini udah hampir seminggu ya? Sebab Pak Iwan ini tuh seorang tunawicara alias nggak bisa ngomong. Yang jadi permasalahannya adalah akun Instagram yang awalnya menyebarkan berita hoax atau provokator, yakni akun Cotigram ini tuh protes nih, kenapa Pak Iwan ini ngelaporkan hal ini. Buat kami yang aneh justru akun Cotigram ini. Kenapa aneh? Yang pertama, kenapa dia mengupload video yang sudah diedit? Apa tujuannya? Dan dalam postingan yang ini dia ada bilang nih dengan tulisan seperti ini. Provokasi adalah tindakan atau pernyataan yang bertujuan untuk membangkitkan kemarahan, menghasut atau memancing reaksi emosional. Dalam poin ini berarti Kang Iwan termasuk. Kami mau balik tanya, apakah yang namanya mengupload video dengan Yang kedua, soal Pak Iwan ini kenapa pakai jersey Persib di Jatinegara. Ini ada yang komentar nih, dan dia bilang komentar juga, Jatinegara Jawa Barat bang. Kami jawab ya, apakah ada hukumnya di negara ini seseorang warga negara nggak boleh pakai jersey tim manapun di wilayah Indonesia manapun? Ada nggak tuh hukumnya? Apakah jersey Persib ini dilarang oleh negara? Silakan jawab sendiri. Di Indonesia itu kaos atau baju yang bergambarkan yang dilarang itu adalah simbol-simbol seperti simbol komunis, simbol Nazi, simbol SARA, dan pornografi. Nggak ada dalam hukum tata negara Indonesia itu pakai jersey apapun itu salah, nggak ada ya. Otak kalian yang bikin salahnya, bukan masalah orang yang pakai jersinya. Jadi setiap orang itu mau dia di Jakarta pakai baju Persib kek, mau dia di Bandung pakai jersey Persija kek, mau dia di Surabaya pakai jersey Arema kek, mau dia di Malang pakai jersey Surabaya kek, Persebaya kek, itu nggak ada yang larang. Tapi kalian yang bikin larangan. Lalu soal kenapa Pak Iwan ini pakai jersey Persib pas Persija dan Persib lagi main. Lah apa salahnya? Ini kan balik lagi ke attitude dan mental kalian. Kan pikiran ini atau persepsi atau pandangan ini kalian sendiri yang bikin. Katanya kalian rivalitas nih katanya. Setiap ada yang pakai jersey pas Persija main gebukin. Itu kan kalian yang menciptakan. Kalian bilang ini kan karena rivalitas. Rivalitas bukan seperti itu. Kalian harus belajar lagi di sekolah apa sih arti rivalitas. Rivalitas itu menunjukkan sesuatu yang bisa dibanggakan agar lebih baik dari orang lain, dari tim rivalnya. Contoh rivalitas itu adalah ketika nih Jackmania punya koreo yang bagus, Viking nggak mau kalah bikin koreo yang lebih bagus. Itu baru rivalitas, saling menunjukkan siapa yang lebih bagus.
Atau mungkin Jackmania pengen nih Persija dapetin pemain hebat Persib nggak mau kalah, minta manajemen Persib datangkan pemain yang lebih hebat lagi. Itu baru rivalitas, bukan soal siapa yang lebih hebat jagoan gebuk-gebukannya, siapa yang hebat berantemnya. Ini rivalitas otak yang salah kalau buat kami kayak gini. Yang ketiga soal kenapa Pak Iwan harus melaporkan ini ke pihak yang berwajib. Lah apa salahnya? Kan yang dilapor itu tindakan kriminalnya. Pengeroyokan dan penganiayaan ini termasuk tindakan kriminal dan setiap warga negara berhak atau memiliki hak untuk melapor. Justru yang jadi pertanyaan, kenapa akun ini malah panik ketika Pak Iwan ini melaporkan ke polisi? Sebab ya akun inilah yang pertama kali mengupload video ini. Ya jadi balik lagi lah, introspeksi diri masing-masing. Balik lagi juga pada mutu pendidikan, mutu mental, dan mutu attitude bangsa ini yang semakin rendah. Ya masa tindakan kriminal dilindungi, tindakan kekerasan dilindungi, giliran dilaporin, yang ngelaporin yang disalahin. Katanya Jakarta SDM-nya paling tinggi di Indonesia, kok masih banyak yang kayak gini? Paham dong sekarang kenapa cuma di Jakarta ada yang namanya kartu Jakarta Pintar?